Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu Husna. Selamat pagi juga Mbak Zara ya. Bu Ayu juga mungkin Bu Ayu yang tadi pagi chat lewat WhatsApp dengan saya ya. Oke, terima kasih sudah memberikan kesempatan kembali kepada saya untuk memberikan mata kuliah, untuk memberikan kuliah ya mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Hari ini kita sesi ke-13. Topik kita hari ini adalah partnership liquidation ya. Berarti teman-teman sebelumnya semua sudah belajar introduction bagaimana pembentukan gitu ya, formasi pembentukan dari persekutuan ya. Lalu berikutnya mungkin sudah bagaimana kalau ada sekutu baru yang masuk ya atau sekutu baru yang keluar gitu ya, baik itu pensiun atau dikeluarkan dan sebagainya. Lalu bagaimana distribusi dari profit gitu ya kepada masing-masing sekutu. Nah, kalau hari ini kita akan mempelajari eh, yaitu partnership liquidation ya sesuai dengan materi yang sesuai dengan silabus ya. Seperti biasa nanti ini materinya akan videonya itu akan ditayangkan di YouTube ya. Jadi teman-teman di sini juga nanti seperti biasa saya tidak akan men-share materinya ya. Teman-teman bisa screenshot atau ya biar punya inisiatif ya untuk misalkan mengetik kembali gitu ya supaya lebih memorable ya. Oke. Tapi untuk videonya nanti akan diberikan. Oke. eh Partnership liquidation. Ya. Oke. Jadi likuidasi persekutuan ya, likuidasi persekutuan. Jadi kita tahu bahwa secara definisi itu kita refresh kembali ya, bahwa yang dimaksud dengan partnership itu ya adalah association dari dua atau lebih ya orang ya to carry on as a co-owner as a business for profit. Ya, jadi kebanyakan kalau partnership itu memang kebanyakan terkait dengan bidang jasa ya. Ya, kalau dari profesi kita yaitu banyak di kantor akuntan publik ya. Oke, termasuk saya bekerja di kantor akuntan publik ya, itu di mana di dalam itu ada 3 orang sekutu atau 3 orang partner gitu ya. Nah, bahkan ada KAP yang partnernya tuh sampai 40-an sampai 60 gitu kan. Gitu. Jadi eh, di Indonesia itu kalau kita lihat di Indonesia ya jumlah akuntan publik itu ya yang memiliki izin itu ada sekitar 1.500. Nah, 1.500 itu tergabung dalam sekitar 600-an kantor akuntan publik. Jadi artinya apa? Artinya bahwa kalau 1.500 dibagi 600 lah ibaratnya gitu ya. Dibagi 600 KAP. Berarti rata-rata itu satu kantor akuntan publik itu di Indonesia itu rata-rata partnernya ada 3 orang gitu ya. Ini secara rata-rata ya. Ya memang ada yang sendiri, ada yang bahkan yang sampai 40, ada yang sampai 60 gitu kan. Nah, di tempat saya sendiri ya, tempat saya bekerja itu ada 3 orang ya. Oke, jadi biar apa sih kita eh, berpartnership gitu ya, memiliki persekutuan ya supaya kita bersinergi gitu. Ya, jadi misalkan kalau dalam kaitannya dengan kantor akuntan publik itu kan satu kantor akuntan publik itu misalkan saat perusahaan itu udah ditandatangani oleh saya laporan opininya gitu ya. Katakanlah opininya itu sudah saya tanda tangani selama 3 tahun gitu kan. Nah itu kan ada aturannya misalkan untuk tidak melakukan tanda tangan kembali. Nah itu kita bisa saling berotasi gitu loh dengan partner yang lain ya. Walau apa eh, meskipun masih dalam satu atap gitu ya, masih dalam satu kantor akuntan publik, tapi tidak ada masalah ya dalam kantor akuntan publik yang sama. Yang penting rotasi dari para partnernya atau sekutunya. Gitu. Bayangkan kalau misalkan ada 60 ya, dia punya pilihan lah ya. Misalkan 3 tahun pertama saya, 3 tahun berikutnya si A, 3 tahun berikutnya si C. Jadi muter di situ-situ aja gitu loh. Jadi nggak ada permasalahan ya. Oke, sebentar ya. Oke, jadi association dari dua atau lebih ya. Oke, jadi eh, kebanyakan memang dalam praktik itu jasa gitu ya. Jadi misalnya kantor akuntan publik atau kantor pengacara gitu ya, lawyer itu kan misalkan Hotman Paris ya, and partner. Nah itu partnernya bisa banyak gitu loh. Ya, jadi pegang nama satu Hotman Paris gitu ya. Yang lain itu partner-partner yang lain itu ibaratnya juga jadi keseret juga dengan namanya Hotman Paris gitu ya. Makanya dalam satu kantor akuntan publik itu ada sekitar 60. Misalkan kalau dia cuman sendirian ya, kalau dia cuma sendirian agak kurang laku gitu loh ibaratnya gitu ya.
orang nggak kenal gitu loh. Misalkan Ahalik, ya siapa Ahalik nggak kenal gitu misalkan. Ya, tapi kalau saya bergabung misalkan dengan KAP A gitu loh, yang memang dia udah well known. Nah, itu berarti ya itu saya ikut serta ibaratnya saya tergabung di KAP tersebut yang sudah terkenal sehingga kalau misalkan eh, dapat project gitu ya, dapat klien, ya berarti itu nanti tinggal diatur aja siapa partner yang akan menandatangan gitu loh. Ya, jadi makanya banyak sekutu-sekutu atau akuntan publik itu gabung gitu loh dengan kantor akuntan publik lain yang lebih terkenal gitu loh, yang lebih well known. Ya karena itu tadi, karena pertimbangan dari bisnisnya, ya dari pertimbangan misalkan bahwa di KAP tersebut udah memiliki program yang ibaratnya paket yang bagus gitu ya. Ya ibaratnya semua divisi itu ada, ya memiliki kantor yang representatif dan sebagainya. Ya dibandingkan dia bikin sendiri gitu ya, dibandingkan dia berdiri berdiri sendiri. Makanya kalau teman-teman lihat di sini, misalkan kantor akuntan publik Big 4 gitu ya, atau Big 10, itu pasti sekutunya nggak cuma satu partnernya, pasti banyak gitu ya. Oke, karena banyak orang berlomba-lomba untuk bergabung ya di kantor akuntan publik tersebut ya. Ya karena dia membawa nama besar dari suatu kantor akuntan publik seperti itu ya. Oke, jadi asosiasi dari 2 atau lebih orang untuk carry on as a co-owner ya, untuk bisnis profit tentunya gitu ya. Oke. Lalu nature-nya apa? Nature dari persekutuan itu apa? Ya, karakteristiknya dia limited life ya. Dibandingkan dengan PT, kalau PT kan perseroan terbatas, sama-sama ada kata-kata limited gitu ya. Kalau perseroan terbatas itu berarti ya itu terbatasnya dalam hal apa? Berarti tanggung jawab dari pemegang saham hanya dari sisi apa? Tanggung jawab pemegang saham dari sisi modal yang mereka tanamkan maksimal gitu kan. Gitu. Ya, jadi nggak sampai eh, harta pribadi itu kena gitu loh. Ya, kalau misalkan terjadi, misalkan dia perusahaannya itu nggak bisa bayar utang, katakan gitu ya. Ya, kecuali mungkin kalau ada pelanggaran etika yang terkait dengan pemegang saham. Gitu. Jadi modal yang mereka tanamkan itu maksimal hanya terkait dengan eh, modal yang sudah ditanamkan. Ya. Oke, nature-nya limited life. Nah, limited life di sini maksudnya kalau di persekutuan itu misalkan kalau ada salah satu sekutu meninggal misalnya gitu ya, atau menarik diri dari persekutuan, ya berarti dia harus membentuk atau membuat perjanjian baru gitu kan. Gitu. Tadinya misalkan ada 10 orang sekutu, tinggal 9. Nah, 9 itu kan berarti nanti porsi kepemilikannya beda-beda dan itu harus dibuat perjanjian yang baru gitu ya. Nah, itu yang dimaksud limited life. Walaupun secara bisnis ya bisnisnya tetap jalan gitu kan. Cuman perjanjian perjanjian persekutuannya harus diperbaharui. Nah, itu dimaksud dengan limited life ya. Lalu ada mutual agency. Ya, mutual agency itu berarti maksudnya ya berarti partner itu membawa gitu ya, membawa nama jadi artinya apa yang dia lakukan di luar itu dia membawa nama KAP tersebut. Misalkan kita contohnya KAP aja gitu ya. Oke. Misalkan saya di KAP MGN ya, saya gabung di KAP MGN ya. Ketika saya berbicara dengan klien, ya saya membawa nama KAP MGN ibaratnya gitu kan. Ya, lalu ada unlimited liability. Nah, kalau unlimited liability ini berarti kalau ada apa-apa dengan persekutuan, ya berarti harta pribadi harus ikut kena gitu kan. Oke, jadi kita harus mengorbankan aset pribadi kita jika ada utang yang belum dibayar oleh persekutuan gitu. Nah, beda dengan perseroan terbatas ya. Oke, kalau perseroan terbatas ya dia hanya sebesar modal yang sudah ditanam. Oke. Nah, lanjut ya. Lalu artikel of partnership berarti ini kayak ADART-nya lah gitu ya. ADART suatu persekutuan ya. Oke, tipe dari isinya apa ya? Seperti teman-teman udah pelajari ya, tipe dari produk atau jasa yang akan disediakan ya, and other detail of business operation ya. Hak dan kewajiban masing-masing partner itu apa saja ya. Lalu berapa investasi mereka di awal, termasuk value assigned to non-cash asset investment. Additional investment condition. Ya, jadi kalau mau berinvestasi lagi, kondisinya harus seperti apa ya. Syarat dan ketentuannya seperti apa. Ya, lalu kalau mau narik itu seperti apa? Narik modalnya gitu ya. Lalu profit and loss sharing formula, prosedur for dissolving the partnership. Ya, prosedur untuk membubarkan suatu persekutuan gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat teman-teman udah belajar bagaimana pada saat pembentukan ya, pada saat pembagian profit seperti apa. Nah, sekarang kita sesuai dengan silabusnya yaitu
bagaimana kalau ada pembubaran ya. Oke, pembubaran dari partnership ya. Oke, kita lihat di sini contohnya. Asumsikan neraca saldo tanggal 1 Mei 2021 pada saat semua partner ya memutuskan untuk melikuidasi persekutuan ya. Assume that the trial balance 1 Mei 2021 at the time all partner decided to liquidate the partnership ya. Oke, jadi ceritanya di sini ada namanya ABG partnership ya, ABG partnership. A alfa beta gamma gitu ya. Partnership alfa beta gamma. Lalu di sini ada neraca saldo per 1 Mei. Jadi mereka mau melakukan likuidasi nih ya tanggal 1 Mei 2021. Di mana di sini ya di 1 Mei ini ya cash yang tersedia ada 10.000 ya. Kita punya cash 10.000. Lalu ada non cash aset. Non cash aset itu kan macam-macam ya. Misalkan kayak ada piutang gitu ya. Ada aset tetap ya, terdiri misalkan equipment, ada building, ada supply, ya, ada inventory dan sebagainya. Ya, nah ini adalah udah masuk semua ke dalam non cash asset. Ya, lalu ada loan gamma, berarti ada loan ke gamma. Ya, loan ke gamma itu berarti eh, partnership memiliki utang ke gamma gitu ya. Oke. Lalu ada capital alpha, capital beta dan capital gamma. Ya, di mana totalnya total debitnya 100.000, total kreditnya 100.000. Ya. Lalu ada profit sharing formula. Ya, jadi persekutuan itu ada profit sharing formulanya ya antara A, B dan G, 40, 40 dan 20. Nah, ini kenapa sih topik ini sangat penting gitu ya. Oke, topik ini sangat penting terkait dengan persekutuan ya karena biasanya akuntan itu ya lulusan akuntansi itu kalau berminat jadi akuntan publik ya mereka akan bentuk persekutuan gitu ya. Jadi ibaratnya ini adalah yang mereka nanti akan jiwa entrepreneurnya itu nanti akan jadi persekutuan bagaimana secara akuntansinya gitu kan. Gitu. Nah, sekarang coba kita lihat ini kan awal ya. Awalnya seperti ini ya. Oke. Lalu berikutnya di sini mereka mau melakukan yang namanya likuidasi ya installment liquidation. Installment liquidation. An installment liquidation involves the distribution of cash to partner as it become available during the liquidation period. It needs several time, month atau year to finish the liquidation process. Ya. Jadi installment liquidation ya melibatkan distribusi cash kepada semua partner ketika kasnya tersedia. Ya. Nah, ini memerlukan ya it needs several time atau month atau year untuk menyelesaikan proses likuidasi. Jadi proses likuidasi ini bertahap gitu ya, nggak dalam satu waktu gitu ya. Oke, jadi tidak dalam satu waktu tapi dia bertahap ya. Oke. Nah, lalu berikutnya ya example ya. Nah, di sini kita lihat ya, ini adalah proses likuidasinya secara bertahap. Ya. Example, the trial balance is same with the previous. A summary of liquidation event is as follow. Ya. Non-cash asset was sold as follow. Oke, jadi tadi kita kan punya non-cash asset berapa? 90 ya. 90.000. Ya. Lalu eh, non-cash asetnya dijual. Ya, tadi kan 90 ya. Berarti tanggal 15 Mei yang dijual tuh 55.000 dengan harga jualnya 45. Ya, book value-nya 55, harga jualnya 45. Tanggal 15 Juni, ya nilai bukunya 30, dijual dengan harga 15. Tanggal 15 Juli, book value-nya 5.000, dijual dengan harga 5.000. Ya, berarti di sini kan berarti total 90 ya. 55 tambah 30 tambah 5. Ya, oke. Ini harga jualnya. Oke, lalu berikutnya, external creditor dibayar 40.000 tanggal 20 Mei. Ya, jadi kalau misalkan kita melakukan likuidasi, berarti ada tahapannya ya. Tahapan siapa yang harus dibayar duluan, gitu loh. Ya, jadi siapa yang harus dibayar terlebih dahulu. Ya, jadi misalkan di sini yang tentunya
sebelum nanti sisa modalnya itu dibagi untuk para sekutu gitu ya, kita harus mendahulukan dulu utang keluar ya, liabilitas kepada kreditor. Ya, jadi uang yang tersedia harus didahulukan dulu untuk membayar utang gitu ya, sebelum dibagikan sisanya nanti kepada para sekutu ya. Nah, itu juga berlaku untuk kalau misalkan suatu perusahaan ya PT itu dilikuidasi gitu ya. Jadi ada urutan-urutannya nanti. Karena kalau dilikuidasi pasti ada masalah ya. Kalau PT dilikuidasi berarti biasanya ada masalah. Karena mereka udah bangkrut, utangnya lebih banyak daripada asetnya mereka, sehingga modalnya udah minus ibaratnya gitu ya. Oke, jadi utangnya lebih banyak. Jadi nanti siapa utang yang akan dibayar duluan pasti ada urutannya gitu loh. Jadi nggak serta-merta dibagi rata, enggak gitu loh. Makanya ada utang-utang yang sifatnya tuh ada jaminan. Ya, makanya ada utang yang ada jaminan, ada yang tidak ada jaminan. Ya, dengan kolateral atau tanpa kolateral. Nah, makanya kalau utang dengan jaminan itu biasanya itu yang harus didahulukan terlebih dahulu. Ya. Utang-utang terkait dengan karyawan, misalkan gaji itu juga harus dibayar terlebih dahulu tuh, didahulukan, diprioritaskan. Utang pajak juga seperti itu gitu ya. Gitu. Ya, yang terakhir mungkin yang urutan-urutan terakhir misalkan utang usaha pada supplier. Nah, itu enggak itu urutan-urutan terakhir tuh biasanya. Ya. Jadi biasanya yang pertama itu adalah utang yang ada jaminannya, lalu ada utang pajak, utang karyawan, ya, utang untuk bayar likuidator. Nah, itu harus didahulukan gitu ya. Oke. Nah, di sini juga sama, berarti ketika kas nanti tersedia, mereka harus bayar utang dulu. Ya. Nah, lalu berikutnya, all partner agree. Ya, ini ketentuannya dulu ya, asumsinya dulu kita baca ya. Semua partner setuju untuk menahan 10.000 dari liquidation expense that will be occurred in the liquidation process. Ya, jadi kalau ada uang, ini kan likuidasinya bertahap. Ya, jadi pasti di waktu-waktu tertentu dia mereka punya uang gitu ya untuk bisa dibagikan. Tapi uangnya jangan dihabisin semua gitu loh. Ya, jadi pada saat proses likuidasi jangan semuanya nanti uang dibagi ya. Oke, jadi all partner agree to retain 10.000 for liquidation expense that will be occurred in the liquidation process. Ya. Jadi setuju untuk menahan 10.000. Jadi setiap pembagian kas ada kas yang harus ditahan gitu ya. Gitu. Jangan dibagiin. Jadi misalkan ya untuk kebutuhan likuidasi proses likuidasi selanjutnya ibaratnya gitu kan. Ya. All partner agree to distribute cash that available in each end of month ya. Jadi setuju untuk membagikan cash di akhir bulan dan final liquidation-nya adalah tanggal 31 Juli ya 2021. Oke. Ya, sekarang eh, kita lihat ya proses likuidasinya seperti apa ya. Oke. Nah, di sini coba kita lihat nomor. Ya. Apa aja itu tadi itunya ya. Description ya. Oke, description. Dia punya apa aja? Pertama di sini ada cash ya. Dia punya cash, ya, Mas. Lalu ada non cash asset ya, ada piutang, ada persediaan dan sebagainya. Cash non cash asset, lalu dia punya utang keluar. Oke, ini liquidation worksheet ya. Oke. Ada liabilitas, lalu ada loan to Gamma, ya, loan to G ya. Jadi artinya persekutuan punya utang ke Gamma, lalu ada capital alpha, capital beta, capital ya. Oke, gitu ya. Jadi beginningnya sebelum likuidasi, cash-nya berapa di sini? 10.000 ya. Non cash asetnya ada 90.000, liabilitasnya 40.000, loan ke Gamma 4.000, capital A 34 10 12 ya. 34.000 10. Nah, ini seperti persamaan akuntansi ya berarti ya. Ini aset sama dengan liability plus
equity gitu kan. Oke. Ini kan asetnya. Aset, liabilities, ya. Ini equity. Oke. Aset sama dengan liabilities ditambah dengan equity, gitu kan? Oke. Ya, jadi coba kita cek dulu ya. Aset, sum dari aset dikurangi sum dari liability equity sama dengan 0 ya. Oke, benar ya, 0. Ini untuk kontrol. Oke, lalu dengan perbandingan tadi berapa? ABNG profit sharingnya 40, 40, 20 ya. 40, 40. Oke, nah itu biasanya kalau profit sharingnya ya itu tergantung dari kesepakatan. Jadi bukan tidak selalu sama dengan modal yang mereka tanamkan. Ya. Jadi tidak harus selalu sama dengan modal yang mereka tanamkan. Jadi profit sharing itu lebih kepada kesepakatan di awal ya. Mau profit sharingnya itu berapa gitu kan. Gitu. Nah, ini yang pertama ya. Lalu berikutnya eh ya, berarti yang pertama apa tadi? 15 Mei ya. Non cash aset dijual ya. Sold non cash aset. Ya, ini kan 15 Mei ya, 2021 ya. Oke, ini begini, ini 15 Mei 2021 sold non cash aset ya. Non cash aset dijual dengan book value 55, berarti ini berkurang ya. 55 ya. Berkurang 55. Selling price-nya berapa? 45 ya. Selling price-nya 45 ya. Oke. Nah, berarti dia rugi ya. Rugi 10.000. Nah, berarti loss. Nah, rugi 10.000 ini langsung dibagikan kepada sekutu ya, pada para partner. Berarti 10.000 ya. Berarti minus 10.000 dikali 40 ya. 40 per berapa? Per 100. Berarti kan ya pembagiannya 40, 40, 20 kan? Ya, 40%, 40%, 20%. Berarti minus 10 ya. Minus 10 dikali ya 40%. Nah, ini kebagian 4.000 ini juga sama ya. 10.000 dikali 40 per 100. Ini juga sama. Ini sorry minus. Ini juga berarti minus 10.000 dikali 20 per 100. Gitu ya. Oke, 4.000, 4.000 dan 2.000. Ya. Sehingga in total 55 dan seterusnya. Gini ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Berarti dia setiap dia habis jual non cash aset, tiap akhir bulan bisa dibagiin cash ya. Oke. Tapi dia harus meretain berapa? 10.000, betul nggak? Ya. Oke, berarti dari 55 ini berarti cash yang mau dibagikan berapa? 31 Mei 2001. Cash distribution ya. Oke. Berarti dia punya uang 55. Oh, sorry. Berarti bayar dulu apa? Bayar dulu utang dong ya, betul nggak? Ya. Bayar dulu utang ke eksternal dulu ya, 40. Berarti paid liabilities dulu ya. Paid liabilities berarti 40.000. Kan dia harus didahulukan kan? Oke. Bayar utang keluar itu harus didahulukan. 40.000 berarti ini berkurang 40 ya kan? Oke, urutannya seperti itu. Oke, berarti in total saldo sementara ya 15.000 dan seterusnya. Nah, nah sekarang berarti cash yang mau dibagikan berapa? Dan harus ditahan 10.000 kan?
partner agree to retain 10.000 for liquidation expense that will be occur in the liquidation process. Ya, oke, berarti cash yang akan dibagikan berapa? 5.000, betul nggak? Ya, karena 10.000-nya itu harus ditahan. Ya, oke. Sekarang cash distribution. Oke, cash distribution berarti hanya 5.000 ya. Oke, 5.000. Nah, sekarang pertanyaannya, cash distribution 5.000 ini dibagi ke siapa? Gitu. Ya. Dibagi ke A, B, G itu gimana gitu loh cara pembagiannya. Ya, kalau mau langsung dibagi 40, 20 sepertinya kurang fair. Langsung dibagi begitu aja gitu ya. Oke, kita harus lihat dulu karena ini persekutuan ya. Kita harus lihat antara A, B, dan G siapa yang paling kuat di sini dalam hal permodalan dan juga dalam hal aspek pribadinya mereka ya. Siapa yang ibaratnya yang modalnya itu paling kuat, tidak hanya yang terkait dengan apa yang tercatat di perusahaan, tapi juga hal kita lihat secara pribadinya mereka gitu. Karena kan persekutuan tadi kan unlimited liability ya gitu. Jangan sampai nanti udah dibagiin kas, tiba-tiba nanti untuk selanjutnya dia sebenarnya nggak mampu gitu loh untuk menutupi kalau misalkan ada kerugian gitu kan. Ya, jadi itu gunanya nanti ada yang namanya cash distribution plan. Nah, ini berarti saya tandain bintang ya. Oke. Berarti di berikutnya ada cash distribution plan. Oke. Ada namanya cash distribution plan ya. Nah, di sini diketahui misalkan secara pribadi ya. Oke, secara pribadi, oh di sini ini aja sebentar ya. Oke. Nah, di sini kita lihat cash distribution plan-nya ya. Eh diasumsikan yang informasi secara pribadi nggak ada gitu ya. Jadi di sini kita lihat di sini ada A, B, and G ya. Oke. Kita mau lihat nih main kuat-kuatan lah ibaratnya gitu ya. Main kuat-kuatan modal. Berapa total interest ya? Total interest si A, B, dan G. Ya. Total kepentingan mereka berapa di perusahaan, di persekutuan? Si A kan berapa? 30 ya. Kapitalnya 30. Si B 6.000. Terakhir ya. Oke. Si G dia 10. Tapi kita juga punya utang ke G, betul nggak? Ya. Oke, jadi modalnya dia 10 tapi eh, partnership punya apa? Punya utang gitu ya ke G ya. Betul nggak? Ya. Berarti kepentingannya dia berapa? 14, betul nggak? Ya. Oke, jadi ibaratnya si G itu punya piutang gitu ya ke persekutuan. Ya, berarti interestnya dia 14.000. Oke, berarti 10 tambah 4. Kebalikannya, kalau misalkan persekutuan punya piutang ke G, tapi berarti nanti dikurangi ya. Oke, berarti yang punya utang siapa? Yang punya utang Gamma gitu ya. Gamma punya utang ke persekutuan. Ya, berarti nanti dikurangi kepentingannya dia. Tapi kalau ini kan berarti persekutuan yang punya utang ke Gamma, betul nggak? Ya. Oke, ini kan berarti persekutuan yang memiliki utang ke Gamma. Berarti interestnya dia ditambahin ya 4.000. Oke, berarti ini total interestnya masing-masing. Ya. Oke, lalu kita lihat kan main kuat-kuatan nih, main kuat-kuatan modal ya. Oke. Kita lihat dalam worst scenario. Worst scenario itu misalkan ya non cash asset cannot be sold. Ya. Plus ditambah liquidation process. Jadi kalau sisa non cash asset nggak bisa dijual, kan 35 ya. Kalau dia nggak bisa dijual, berarti rugi dong, betul nggak? Kan kita main kuat-kuatan modal nih. Kuat-kuatan modal itu berarti dalam kondisi yang paling jelek, dia masih mampu nggak untuk menutupi kerugian perusahaan, ibaratnya gitu. Nah itu berarti siapa yang paling mampu, berarti dia yang sebenarnya modalnya paling kuat, gitu. Ya, jadi kita looking for ya mana
mana partner yang paling kuat permodalannya. Ya, ibaratnya diterpa angin puting beliung gitu ya, diterpa ombak kencang gitu ya, dia kuat nggak gitu loh. Nah, di sini berarti worst scenario adalah kalau sisa non cash aset 35 itu plus tambahan 10.000 itu nggak bisa kejual gitu loh. Rugi lah ibaratnya gitu ya. Ya, asumsinya 35.000 itu rugi, nggak bisa kejual. Plus ada liquidation cash gitu ya. Berarti 35 tambah 10 tadi ya. Oke. Berarti ini kalau nggak bisa dijual, berarti 45 ya. Ibaratnya ini rugi 45 kan? Nah, 45 ini kita bagiin. Ya. Kita bagikan 45.000 ini. Jadi 40, 20 gitu ya. Oke. Nah, berarti kita bagikan aja berarti. Berarti minus 45 kali 40%, ya kan? Ini juga sama. Sorry. 45.000 ya. Oke. Nah, ini juga sama. Minus 45 kali 40%. Ini juga sama. Minus 45 kali 20. Ya, 9.000. Ya, jadi in total, kita lihat dulu sini. Ya. Setelah mereka menyerap rugi buat kuatan modal nih ya. Oke. Nah, ternyata si beta ini rugi. Nah, berarti ruginya beta ya seolah-olah kita coba alokasikan ke alfa dan gamma. Ya kan main kuat-kuatan modal ya. Siapa yang bisa menyerap rugi paling banyak gitu loh. Itulah yang paling kuat, yang masih positif. Berarti allocation of beta deficit. Oke. Berarti di sini alokasinya hanya antara A dan gamma, betul nggak? Alfa dan gamma. Oke, berarti pembagiannya berarti 40-20. Berarti berapa? Berarti minus 12 kali 40 per 60 ya nggak? Kan antara alfa dan gamma, betul ya? Total mereka berdua kan kepentingannya berarti 40-20 berarti 40 per 60 ya kan? Nah, ini berarti 8.000 sementara ke gamma ya. Berarti sama minus 12 dikali ya. Berapa? 20 per 60. Oke, 4.000. Oke, ini berarti habis ya. Karena udah dialokasikan ruginya dia. Oke. Berarti siapa yang paling kuat di sini? Ya. Kita lihat lagi selisihnya berapa. Oke, 4.000 nol. Nah, pas ya udah nggak ada yang negatif lagi ya. Berarti kas yang mau dibagi yang 5.000 itu kita kasih ke siapa? Kita kasih ke alfa dan gamma masing-masing 4.000 dan 1.000. Nah, gitu caranya. Gitu. Ya. Jadi cara pembagian kasnya harus melalui ada yang namanya cash distribution plan. Paham ya? Oke. Berarti di sini berapa? Ya udah. Berarti kita kasih ke alfa. Berarti alfa kapitalnya berkurang ya. Kita kasih ke sini. Berarti 4.000. Sementara gamma berapa? 1.000. Nah, gamma kita masih punya utang ke gamma. Berarti dahulukan dulu bayar 4.000 ini dari banding bayar 10.000 ya kan? Ya. Oke, jadi dahulukan bayar utang ke gamma. Ya. Oke, berarti di sini kita bayar berapa? 1.000 ya. Oke. Instead of kita bayar modalnya dia gitu kan. Oke. Jadi dahulukan dulu bayar utang kita ke gamma. Oke, berarti ya selisihnya selain saldonya selain ini. Nah, gitu ya. Jadi sesuai dengan petunjuk, kas yang tersedia 10.000 ya, nggak boleh dihabisin ya. Kita punya kas 10.000, NCA kita masih ada 35 ya. Oke. Lalu ada liabilitas, liabilitas yang ke eksternal udah habis ya. Loan ke G masih 3.000 dan seterusnya. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Ada komen dulu sampai di sini. Oke, kalau nggak ada kita lanjut kembali ya. Oke, selalu sekarang berikutnya yang eh, bulan Juni ya. Kita lihat bulan Juni ya.
Bulan Juni itu apa? Bulan Juni sama ya. Non cash aset dengan nilai buku 30 dijual 15 ya, tanggal 15 Juni. Sold non cash aset ya. Berapa di sini? 30 dijual dengan 15 ya. Berarti 15 uang kas masuk ya. Ini minus 3. Berarti rugi 15 ya ya, betul nggak? Ya. Rugi 15. Nah, rugi 15 ini kita alokasikan ke alfa beta gamma. Oke, sama kayak tadi ya. Berarti rugi 15-nya berarti minus 15 dikali 40% ya. Minus 15 kali 40% lagi. Minus 15 kali 20%. Ya kan? 6.000, 6.000, 3.000. Oke, dah. Nah, terus berarti kayak sama kayak tadi. Cash distribution-nya berarti berapa? Ya. Berarti 25 harus sisain 10.000 ya. Harus disisakan 10. Berarti 25 kurang 10 berarti yang dibagikan 15 ya. Oke. Cash distribution. Nah, itu ya. Berarti yang akan dibagikan 15. Nah, sekarang gimana? Sama kayak tadi, berarti cash distribution plan ya. Yang kedua, bintang 2 ini ya. Oke. Sama total interest worst scenario. Jadi total interestnya si alpha berapa? 20 ya. Beta 0, gamma 7.000 plus 3.000 ya. Ya. Oke, 7.000 plus karena kita persekutuan punya utang tadi ya. Berarti total interestnya gamma 10. Kalau misalkan kita punya piutang berarti ya eh kita punya piutang berarti mengurangi nanti ya. Ya, karena kita yang punya piutang bukan kita yang punya utang. Oke, kita lanjut. Oke, berarti sama. Worst scenario, non-cash asset cannot be sold. Plus liquidation process. Oke, non-cash asset sisanya berapa? 5.000 ya. Oke, berarti 5.000 tambah 10, betul nggak? Ya, 5.000 tambah 10. Oke, berarti 15.000. Jadi sama ya. Minus 15.000 kali 40%. Minus 15.000 kali 40%. Minus 15.000 kali 20%. Oke. Nah, sama kayak tadi ya. Lagi-lagi si beta ya defisit. Nah, kita alokasikan allocation of beta defisit. Ya, berarti 40-20 ya pembagiannya ya. Oke, berarti minus 6.000 dikali 40 per 6. Ini habis. Juga sama berarti minus 6.000 dikali 20 per 6. Oke, 10.000. Kas ya. Oke, berarti nanti kas yang ada 15.000 yang mau dibagi ke siapa? 10.000 ke A dan 5.000 ke G. Oke, berarti 10.000 ke alfa ya. Berarti di sini minus 10 ya. Nah, ke gamma 5.000 ya. Berarti bayar dulu utang ke gamma, betul nggak? Ya. Jadi habisin dulu yang ini 3.000. Berarti yang ini 2.000, betul nggak? Nah, itu ya, 5.000 totalnya. Ini nggak kebagian ya. Sehingga totalnya ya, total kesemuanya ini adalah segini. Oke, berarti oke 10.000 dan seterusnya. Nah, gitu ya. Oke, ya udah yang terakhir berarti gimana? Yang nomor 5 ya. The final liquidation tanggal 31 Juli ya. Oke. Di mana non cash asset 5.000 dijual juga dengan harga 5.000.
Nomor 5 ya, tanggal 15 Juli ya, 2021. Penjualan sold non cash asset ya, sold NCA ya. Di sini dengan nilai buku 5.000, dia dijual dengan harga juga dengan 5.000. Berarti nggak ada untung dan nggak ada rugi. Oke, minus 5.000 berarti plus 5.000 gitu ya. Oke. Nah, berarti nggak ada untung nggak ada rugi ya. Oke, berarti nggak ada pembagian di sini. Ya. Oke, 15 dan seterusnya. Oke. Nah, ya udah. Berarti sisa uang udah selesai kan proses likuidasi ya. Berarti sisa uang udah langsung aja bagiin ke pas ya, ke alpha dan gamma ya. Ya nggak? Oke, cash distribution. Ya. Ini tadi bintangnya satu, ini bintangnya dua ya. Oke, ya. Oke, that's cash distribution. Berarti langsung di sini minus 15.000 ya. Nah, ini berarti minus 10.000 minus 5.000. Selesai ya, habis. Oke. Ini selesai ya. Oke, berarti liquidation prosesnya sudah selesai. Berarti sekarang tinggal kita buat jurnal aja ya. Ya jurnal ini sih sebenarnya tinggal mengikuti aja ya. Jurnal satu, jurnal 2 ya. Oke. Jurnal tanggal 15 Juni ya kan. Oke, berarti cash-nya ya, cash-nya nambah ya. Cash-nya bertambah berapa? 45 ya. Lalu capital alpha, capital beta, capital gamma berkurang ya. Oke, oke. 4.000, 4.000, 2.000 ya kan? Oke. Pada non cash aset sebesar berapa? 55.000. Gitu kan? Oke. Ya. Cash-nya bertambah, capital alpha beta gamma berkurang. Kreditnya apa? Non cash aset ya. Oke, non cash aset berkurang 55.000. Lalu berikutnya 31 Mei berarti paid liabilities berarti liabilities pada cash ya. Berapa? 40. Oke. Terus cash distribution berarti ya. Oke, berarti capital loan to G lalu capital alpha berkurang gitu ya. Pada cash. Loan ke G berkurang berapa? Ya, 1.000. Capital alpha berkurang 4.000 pada cash 5.000 ya kan? Oke. 15 Juni ya. Jual lagi non cash aset berarti cash bertambah berapa? 15 ya. Cash bertambah 15 ya. Sorry. Cash bertambah 15, non cash aset berkurang 30 ya. Oke. Lalu capital alpha beta gamma juga berkurang. Sorry. Capital alpha beta gamma debit ya. Oke. Berapa ini? 15 Juni berarti 6.000, 6.000, 3.000. Lalu NCA berkurang 30 ya. Oke. Nah, terus cash distribution ya. Berarti liabilities loan to gamma berkurang ya. Loan to gamma berkurang 15 Juni berapa? 3.000 ya. Oke. Lalu capital alpha berkurang 10.000. Lalu capital gamma berkurang pada cash. Ya.
Case berapa? 15 ya. Oke. Terus berikutnya 15 Juli. Sold non cash aset berarti cash 5.000 ya. Cash 5.000 lalu non cash aset berkurang 5.000 juga. Oke, yang terakhir 31 Juli. Ya, pembagian cash akhir ya. Oke, berarti capital alpha, capital gamma pada cash. Capital alpha 10.000, capital gamma 5.000 pada cash 15. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah jurnal. Oke, coba kita lihat contoh lainnya ya. Misalkan di sini contoh lain ya. Ini case 1 tadi ya, case 2 ini. Ini adalah case 1. Oke, case 1. Sekarang kita masuk ke case 2 ya. Oke, di case 2, oke sebenarnya ini kurang lebih sama ya. Oke. Oke, yang dimaksud dengan cash distribution plan aja di sini ya. Oke, kita lihat contoh lain. Cash distribution plan involve ranking the partner in terms of their vulnerability to possible losses using the vulnerability ranking to prepare a schedule of assumed loss absorption and developing a cash distribution plan from the assumed loss absorption schedule. Nah, jadi dalam cash distribution plan itu adalah kita ngelihat ya tadi ya, main kuat-kuatan modal. Ya, mana yang memang para sekutu itu yang lebih vulnerable, ya, yang paling rapuh ibaratnya gitu ya, terkait dengan dalam worst case skenario. Ya, jadi dalam kondisi yang terburuk gitu ya, mereka itu bisa nggak untuk menyerap rugi gitu ya. Nah, siapa yang paling bisa, yang bertahan, yang bisa menyerap possible loss, itulah partner yang paling kuat. Ya, oke. Sama seperti tadi yang udah kita bahas. Nah, misalkan contohnya di sini, ya, asumsikan ada Duro, Camp and Road, head capital balance 340 dan 200. Ya. Oke, jadi di sini ada si ya namanya siapa? Duro ya, Camp and Road. Ya. Di mana capital balance-nya capital balance masing-masing 340.000, 340.000 dan 200.000. Gitu ya. Oke. But their equity, capital plus loan balance worth 340. Nah, setelah netnya ya, jadi net interestnya mereka setelah dinetkan, si Duro itu 340. Berarti dia nggak ada utang piutang ya. Oke. Si K, Cam 360. Nah, kalau dia bisa sampai nambah 360, berarti kita punya loan ya. Berarti persekutuan punya loan ke dia, sama seperti Gamma tadi. Berarti loan to Cam, ya 20.000. Nah, itu kan menambah interestnya dia. Ya. Lalu si R, ya, si Road itu setelah net interestnya jadi 160. Nah, ini berarti dia kalau sampai jadi 160 berarti kurang 40 ya. Berarti 40.000 itu minus 40 ya ibaratnya. Minus 40 berarti dia kita punya receivable nih. Berarti receivable from R. Berarti R yang punya utang ke persekutuan justru ya. Oke. Nah, oke. Berarti ini net interestnya kan ini ya. Net
Ya, oke. Seperti yang disebut di sini ya. Oke, capital bill. Jadi si R berarti punya piutang ya. Oke. Kita ngasih pinjaman ke Road. Oke. Terus selanjutnya ya eh berarti di sini kita lihat yang paling vulnerable itu siapa? Ya. Berarti yang paling vulnerable ya. Kita lihat yang modalnya nanti akan habis ya. Total maximum loss can be absorbed ya. Jadi di sini ada yang namanya total maximum loss can be absorbed. Ini cara lainnya ya. Berapa maksimum loss yang bisa diabsorb oleh si DKR? Ya. Di mana di sini masing-masing misalkan ya mereka punya profit sharing formulanya 50, 30, 20. Ya. Ini given ya. Ini 50, 30, 20. Ini udah given ya. Kalau misalkan nggak ada keterangan given, gimana? Ya, nah kalian bisa lihat dari total net interestnya mereka, bisa juga dari situ. Ya, tapi biasanya sudah diberikan ya berapa persentase dari profit sharing. Kalau nggak ada, berarti otomatis dari capital balance mereka atau dari net interest mereka. Ya, tergantung dari petunjuk soalnya gimana. Ya, kalau nggak ada, ya kalau misalkan nggak ada, itu bisa dari net interest. Ya, pembagian profit sharingnya. Nah, berarti kalau modal masing-masing net interestnya adalah 340, 360 dan 160 gitu ya. Oke, berapa ibaratnya berapakah maksimum loss yang mereka bisa serap? Jadi kalau rugi berapa ya, itu mereka bisa nyerap nyerap rugi tersebut gitu ya. Berarti kalau di sini ya, kalau dia modalnya 340 ya, terus pembagian profit sharingnya 50, profit loss sharing 50 ya. Berarti berapa kira-kira total total rugi yang maksimal dia bisa serap? Jadi kalau kalau berapa total rugi yang akan menyerap seluruh net interest dia? Ya, berapa total rugi yang akan menyerap seluruh ya net interestnya si D? Ya, berapa kira-kira? Oke, berapa kira-kira? Ya, berapa total rugi yang bisa mengabsorb semua kepentingannya si D? Ya, berarti kan kalau dia akan menyerap semua 340 ini, ya, berarti total ruginya harus berapa maksimal? Berarti kan 30-40 ini nanti dia akan dialokasikan loss berarti 340 kan yang akan mengambil semua interestnya dia. Ya. Oke, berarti kalau 340 itu mewakili 50% berarti 100%-nya harus berapa gitu kan? Gitu. Ya, jadi 340 itu mewakili 50 berarti kan berapa? Berarti 100 dibagi 50 kali 340. Nah, berarti 680 ya. Oke. Jadi total maksimum rugi yang bisa diabsorb itu adalah 68. Jadi kalau kita sampai rugi 680 ya, itu si D akan nyerap akan ngabisin semua modalnya dia. Ya. Oke. Jadi gitu. Jadi karena 340 ini mewakili 50% berarti ya. Jadi nanti kan ada pembagian rugi lah ibaratnya gitu. Ada pembagian rugi ya. Total rugi berapa di mana total semua modalnya si D itu akan habis. Nah, berarti total ruginya harus 680 gitu ya, yang akan menghabiskan seluruh kapitalnya si D gitu ya. Oke. Kita pertanyaan dulu ya. Oke. Kita lanjut lagi berikutnya. Nah, ini kalau ini berapa berarti? Berarti 360 itu berapa total rugi yang akan menghabiskan seluruh modalnya si K?
Berarti 360 itu kan mewakili 30% ya. Berarti sama. Berarti 100%-nya harus berapa berarti? Berarti 100 bagi 30 kali 36. Berarti dengan total rugi 120 kali 30% kan jadi 360 ya. Oke. Ya. Nah, ini berarti sama ya. Berapa total rugi yang akan menghabiskan seluruh modalnya si R? Ya, berarti ya eh 160 itu mewakili 20, berarti 20 ya sorry 100 per 20 kali 160. Oke, berarti 800 ya. Dengan kita rugi 800, maka akan menghabiskan seluruh modalnya si R. Nah, kita lihat di sini. Siapa yang paling kuat? The strongest-nya. Ya. The strongest-nya berarti urutan 1 si K. Kedua ini, ketiga si D. Ya. Berarti yang paling vulnerable siapa? Vulnerable ranking. Yang paling ringkih siapa? Berarti si ini ya, 1, 2, 3. Nah, gitu. Urutannya kebalik ya berarti ya. Kalau yang paling kuat si K. Ya. Yang paling ringkih siapa? Ya. Yang paling ringkih berarti si D. Ya, kedua R, 3 K. Nah, gitu. Itu namanya vulnerable ranking. Siapa yang paling rapuh lah ibaratnya gitu ya. Oke, jadi sebenarnya sama kayak yang tadi ini. Ya, dengan cara yang berbeda gitu ya. Ini pakai vulnerable rankingnya. Nah, terus selanjutnya misalkan tadi interestnya kan masing-masing ya. Oke. Jadi nanti kita lihat beginning interestnya ya. Tadi kan yang paling vulnerable itu siapa? Si D ya. Oke. Yang paling vulnerable itu kan si delta ya. Si siapa tadi namanya ya? Si Duro ya. Nah, ini kan kayak gini. Oke. Ini cara lainnya ya. Jadi misalkan tadi net interestnya oke. Nah, sekarang ya. Asumsikan misalkan eh tadi ya skenario pertama tadi yang paling vulnerable kan si D ya. Assume loss to absorb the equity. Ya. Ini kan tadi total. Oke, ya. Assume ya total loss to absorb all this equity ya. Oke. Tadi total lossnya harus berapa? 680 ya nggak? Oke. Berarti di sini pembagiannya totalnya minus 680 tadi ya. Total loss harus 680. Jadi pembagiannya berarti 680 dikali 50% ya. Oke. 680 kali 30%. 680 kali 20 ya, 36. Oke, berarti ini habis gitu ya. Oke. Ini akan habis. Oh, gitu ya. Jadi total 180. Oke. Terus selanjutnya ya masing-masingnya 156 dan 24 ya. Nah, sekarang berapa total total loss yang mengabsorb ya? Kan di sini tadi yang paling vulnerable kan tadi pertama si D, yang kedua siapa? Si R ya. Oke. Sekarang total loss ya untuk mengabsorb semua ya R equity. Oke, berarti kan dia ada 24 sisanya. Berarti total loss-nya berapa? 24 itu mewakili 20%. Ya, berarti 100%-nya berapa? 100 per 20 kali 24. Berarti total ruginya harus 102. Nah, kalau total rugi 120 itu akan menyerap semua modalnya si R ya. Berapa di sini? Berarti 20 sorry.
Berarti nggak, soalnya kan yang dia udah dibagi lagi ya. Ini hanya antara 30 sama 20, sorry. Hanya antara K dan N. Bentar lagi azan dulu ya. Azan dulu. Oke, jadi sekarang kan kalau si D itu udah nggak kebagian lagi ya, ibaratnya dia udah habis lah gitu ya. Nah sekarang siapa yang lebih vulnerable lagi antara K dan R tadi kan R ya. Nah sekarang berapa total rugi untuk mengeksplor semua R as equity. Nah sekarang kan K dan R itu kan pembagiannya hanya 30 dan 20 ya. 30 dan 20 berarti nanti dia 20%-nya dari 20 dari 30 per 2, 30 dan 20 jadi dari 50 ya. Oke, 30 dan 20 kan 50 ya. Berarti di sini R equity-nya itu harus berapa ruginya ya. Berarti 20% itu kan berarti ibaratnya ya 20% ya 20 itu kan mewakili ibaratnya 20 itu 24 ya. Oke. Berarti kalau 50 itu berapa gitu? Ruginya berapa? Nah, ini kan pertanyaannya gitu. Kan totalnya jadi 50 ya. Nah, ini pertanyaannya kan. Kan hanya antara K dan R gitu ya. Oke, 30 20. Ya, kalau 20 itu misalkan rugi 24, kalau 50 berapa? Berarti ya 50 per 20 kali 24 gitu ya berarti ya. Berarti ruginya harus 50 per 20 kali 24. Ya, jadi dengan total rugi 60 akan menghabiskan semua modalnya si R. Ya, berarti 60 kali 20 per 50. Oke, ini berarti 60 kali 30 per 50. Nah, gitu ya. Gitu ya caranya ya. Oke, jadi sekarang kan hanya antara K dan R. K dan R itu kan 30 20 berarti totalnya berarti 50 kan, ya. Berarti kalau 20 itu mencerminkan 24.000. Berarti kalau 100%-nya ibaratnya gitu ya. Kalau 50 itu harus berapa gitu. Berarti harus 60. Ya. Berarti dengan dia rugi 60 totalnya akan menghabiskan seluruh modalnya si R gitu ya. Gitu. Oke. Oke. Nol dan seterusnya. Nah, berarti at the end ya berarti nanti ya memang dia udah paling kuat ya 120. Ya. Ya, jadi urutannya seperti itu. Jadi kalau misalkan ya ada kas yang mau dibagi. Ya. Oke, misalkan ada cash distribution schedule. Misalkan ada rencana seperti ini. Oke, misalkan ada liabilitas ke outside 500.000, ya. Duro Camp and Road Partnership is liquidated dalam 2 kali installment. Dengan pertama 550 cash being distributed in the first installment dan 2,5 in the second and final installment. Ya, oke. Berarti dia punya utang 500 ya. Oke. Dia punya utang 500 berarti kalau kita buat seperti ininya gimana? Ya. Nomor description. Nih, posisi awalnya gini, ya. Nomor ini begininya misalkan ya. Dia punya liabilitas tadi nggak ada loan ya. Ini cuma capital. Oh, sorry. Posisi awalnya kan tadi gini. Cash, ini ada receivable from. Nah, ini posisi awalnya kan tadi gini ya. Loan to K, ya. Loan to K. Receivable dari siapa? Receivable dari R ya, from R. Oke. Liabilities-nya berapa dia punya? Ini beginning condition. Ya. Nah, capital DKR dengan perbandingan 50 30 20 ya. 50%, 30 ya.
begininya ya, tadi awalnya kan gini. Ya, ya ini. 340, 200 gitu kan. Nah, oke. Terus ada piutang. Piutang piutang dari R 40.000. 40.000 ya. Lalu kita punya utang ke K, loan to K 20.000 ya. Liabilitasnya berapa? 500.000. Ya, dia punya liabilitas 500.000. Ya. Berarti kalau kita lihat persamaan akuntansi berarti di sini cash-nya berapa nih? Ya. Ini kan aset sama dengan liabilities plus equity gitu ya. Oke. Ini kan asetnya dia. Asetnya ini ada dua. Ya. Ini liabilities. Liabilities. Ini equity berarti ya. Sorry. Equity. Oke. Dengan 50, 30, 20 ya. 50, 30, 20. Ya kan? Oke, ini kan awalnya ya. Berarti cash-nya dia berapa nih yang available? Ya. Berarti total liability plus equity gitu ya. Persamaan akuntansi kan gitu ya. Dikurang aset ya. Berarti di sini punya 1360 ya, betul nggak? Betul ya. 1360 ini kan aset ya. Dikurangi sum liability plus equity harus nol ya. Oke, ya betul. Jadi dia punya cash 1360 ya. Dulu Cameron attention liquidity itu installment. Pertama dia 5,5 cash being distributed to the first installment. Oke, berarti ya first installment oke, dia mau bagi 5,5. Berarti 5,5 ini ya eh apa dulu berarti? Berarti bagi bayar utang dulu ya. Paid liability dulu ya. Paid liabilities berarti 500 ya kan? Berarti di sini berkurang 500 ya. Bayar utang keluar dulu kan intinya ya. Oke, utang keluarnya sudah habis ya kan? Oke. Lalu sisanya ada berapa? 50. Nah, 50 itu dibagi ke siapa dulu? Ya kan dia mau bagi tadi first installment berapa? 5,5 ya. First installment ya cash distributionnya berapa? 5,5 ya. 50-nya lagi berarti kemana? Ya. Kita bayar ke siapa nih? Ya, berarti yang kita bayar duluan siapa? Yang paling kuat si K kan? Ya. Oke, ke K kita ya udah. Berarti bayar dulu ke K 20 berarti paid liability lagi ya. Paid loan to K, loan to K ya. Sisanya kan 50 ya. Berarti bayar dulu ke sini 50. 20 ya. Ini 20, 30-nya lagi bayar ke siapa? Bayar ke ya capitalnya Kak, ya kan? 30-nya ya berarti. Ya. 20 bayar untuk loan-nya ya. 30-nya untuk masuk ke capital. Gitu ya. Nah, setelah ini nah ini totalnya. Nah, terus berikutnya second installment yang mau dibagiin berapa? 2,5 dan final installment ya 2,5 ya intinya ya. Oke. 2,5 ya. Berarti paid. Nah, berarti 2,5 tadi berarti kita tadi yang masih kuat adalah si K ya. Berarti yang kita mau bayar 2,5. Berarti 2,5 kita bayar gimana nih? 2,5-nya. Ya.
Tadi yang paling kuat. Jadi kita bayar dulu ke sekutu yang paling kuat. Ya. Oke. Gimana cara pembagiannya kira-kira? Kalau kita mau bagi ke sekutu yang paling kuat. Ya. Oke. Ini yang mau dibagiin berapa? Ada 250 ya tadi ya. Yang kedua itu yang dibagiin tadi kan 5,5 ya, distributed in the first installment and 2,5 in the second and final installment. Ya. Oke, 2,5 5,5 tadi berapa? 2,5 5,5 total cashnya berapa? Tadi ada 1,360. Jadi ini 5,5 tadi ya, 50 dah. Sekarang 2,5. Oke, berarti mau pembagiannya gimana nih? Kalau mau pembagian berikutnya, mau dibagiin 2,5. Berarti yang kita utamakan bayar ke siapa? 250.000. Ya, kita bayar ke siapa dulu nih? Kira-kira ada ini? Ada saran? Advice gimana? Second installment, the first 5,5 can be distributed in the first installment. 2,5 in the second and final installment. Ya. 250.000. Ya. Berarti sebenarnya sama kayak tadi ya. 340, 310, 200 ya. Eh, kita tentukan dulu dari ini ya. Kalau kita pakai cash distribution ya. Kalau pakai cash distribution plan, ini kan berarti tadi yang paling kuat tadi si siapa? Si K ya. Nah, sekarang kalau mau kita lihat yang paling kuat tadi kan tetap masih K kan. Dia masih ada 310, ini R40, 200 ya. Oke. Gimana cara selanjutnya untuk membagikan yang 2,5? Selain pakai cara yang pertama tadi. Ya. Second installment, sorry. Second installment itu 130, 120, 70 ke camp gitu. Bentar ya. Pak, Ya, Pak kan yang paling kuat itu kan Pak. Terus dia ada 310. Itu boleh nggak 250-nya langsung dikasih ke Kak atau harus distribusi rata sesuai bagian yang 50, 30, 20? hmm. Coba kalau gitu berarti langsung dari yang paling kuat ya. Oke, ada saran lain nggak kira-kira? Siapa ya yang akan dibagikan? Kalau dengan cara yang paling yang pertama tadi sebenarnya gampang ya, tinggal bikin cash distribution plan-nya ya. Gitu. Ya, jadi dilihat ibaratnya siapa yang paling kuat itu nanti akan dikasih duluan. Gitu. Nah, tapi kalau yang cara kedua ini kira-kira gimana? Setelah si dibagiin ke camp ya, tadi yang paling kuat kan si camp ya berarti ya. Yang paling kuat si camp. Nah, berikutnya gimana kira-kira? Ada saran lain untuk pembagiannya? Total 2,5 mau dibagikan ke siapa nih? 2,5 kalau dikalikan 250.000 kalikan 30% berapa? 2,5 tadi ya. 250.000 kali 30%-nya. Ya. Sorry, kali 30% ya, sorry. Kali 30% itu 75. Ya. Nah, sebenarnya dari yang kedua ini ya, paid loan to K kan pertama tadi ya. Oke, first installment bayar dulu ini ya. Atau misalkan tadi ya, jadi pertama itu kan tadi yang dibagikan berapa? Kita pakai cash distribution plan juga bisa di sini ya. Jadi kan tadi 5,5, sisanya tinggal berapa? 50 tadi ya, betul nggak? Ya. Sehingga sisanya tinggal 50. Kalau tadi kan di sini kita ngelihatnya dari yang paling kuat siapa gitu kan, betul nggak? Ya. Oke, dengan yang paling kuat itu siapa?
Nah, yang berikutnya di sini misalkan, nah tadi yang misalkan cash distribution plan. Oke, berarti DKR. Oke, net interest mereka sekarang berapa coba? Tadi D berapa tadi? Yang D-nya berapa? 340 ya. 340 terus si K 310 ya. R 200 kurang 40 ya, betul nggak? Oke, gitu kan? Kalau pakai cara yang tadi saya kan? Oke. Nah, ini berarti tadi berapa? 50, 30 dan 20. 50, 30, 20. Nah, coba kita pakai cara yang tadi sebelum dulu ya. Oke, terus berarti eh apa berikutnya apa? Ini kan net interestnya mereka ya 30, 30. Nah, di sini kan dia tidak ada tidak ada non cash aset ya, betul nggak? Ya. Oke, tidak ada non cash aset. Ya. 34 puluh betul ya. 310 dan ini 160 ya. Dan dia tidak ada, kalau tadi kan kalau dana non cash aset jelas ya. Oke, berapa sisanya itu yang ini yang worst case skenario-nya gitu kan. Ya. Worst case skenario case-nya itu dibagiin ke siapa dulu gitu kan. Nah, kalau di sini berarti kan udah tinggal ada cash aja ya. Mereka mau bagi 250 ribu ya. Nah, berarti kalau di sini tidak ada non cash aset ya, berarti langsung aja 2,5 kita baginya gimana nih? Ya, second installment 250 ribu. Kita baginya gimana caranya? Langsung dibagi berdasarkan ini aja ya, berdasarkan berdasarkan profit sharing betul nggak? Ya, berdasarkan yang profit sharing ya. Oke, karena sudah tidak ada lagi apa non cash asetnya lah ibaratnya gitu ya. Oke, ya sudah tidak ada lagi non cash aset. Berarti second installment 2,5 pembagiannya gimana? Cash distribution 250. 250 ribu berarti di sini dibagi ke ini berapa? Ke capital D. 250 ribu kali 50% ya. Oke, 125. 250 ribu kali 30%. Ya. Nah, terus kalau yang ini, yang D, receivable from R. Ya, berarti si R itu punya utang ya berarti ya kepada si persekutuan. Nah, ini pembagiannya gimana nih? Kalau tadi kan utangnya dulu yang didahulukan ya. Ya. Kalau ini yang punya utang justru si R-nya gitu. Ya. Gimana jadinya? Kalau dibaginya 125, 75 ya. Kalau dibaginya berdasarkan ini coba. Coba ya, total dulu kita lihat total. 810. Berarti kalau 810, 340 bagi 810. 310 bagi 810. 160 bagi 810. Masing-masing 42. Nah, 250 ribu kali 42. Enggak juga ya. Enggak gini. Kali ini enggak gini. Oke. Nah, kalau dia punya piutang, nah ini cuman alternatif aja ya. Ini buat tambahan wawasan aja. Tapi sebenarnya nanti yang akan saya kasih soal itu yang ini, yang atas ini tadi ya. Nah, ini case 2 ini buat tambahan aja ya. Kalau misalkan tidak ada dia tidak memiliki yang namanya non non cash asetnya gitu ya. Oke, dia tidak memiliki non cash aset sebentar. Ya. Jadi di sini dari total
120 sebentar ya. Ini kan dia punya 120, 20 ini itu 70, 60. Dia, bentar, bentar ya. Oke, saya akan jelaskan yang metode 2 tadi ya. Jadi gini caranya, ya. Jadi ini agak berbeda sedikit ya memang ya. Butuh logika yang agak panjang juga. Jadi tadi kan eh, total 120 ya. Jadi untuk bisa menyerap CR, total Earth Equity, ya, itu dibutuhkan, ya ibaratnya kan dia total 120 ya. Berarti total rugi itu harus 120 untuk bisa menyerap semua ruginya si Kak. Kak itu kan tadi paling kuat ya, yang paling terakhir. Berarti kita bagiin dulu uang yang tersedia untuk si Kak dulu sampai dia mencapai 120.000. Gitu ya. Jadi kita bagikan dulu. Jadi tadi kan dia udah dapat berapa nih si Kak? Ya, 20, dia udah dapat 30 tambah 20 udah dapat 50 ya. Oke. Berarti untuk sampai 120 dia kurang berapa? 70 ya. Oke. Berarti cash distribution kan 2,5 tadi kan? 250.000 ya untuk yang berikutnya ya. Nah, bagi dulu ke Kak berapa? 70.000. Ya, berarti minus 70. Gitu kan? Oke. Bagi dulu ke dia 70.000 ya. Oke. Berarti 70. Jadi dia sampai 120 dulu baru nanti setelah itu baru naik ke atas gitu ya. Jadi kasih dia ke dulu 120. Ya, berarti dia udah kebagian tadi berapa? 50 ya. Untuk sampai 120 berarti kurang 70 ya, 70. Oke, 70 berikutnya kasih ke dia ya. Oke. Berarti kan sisanya terus berikutnya ya. Berikutnya kita bagi ke ya, yang berikutnya itu ke K sama R. Masing-masing berapa? Ya, tadi kan berikutnya kan 60 ya. Berarti 36 sama 24. Berikutnya kasih ke 36 sama 24. Ya, ke K 36 minus 36 dan R 24 minus 24. Gitu ya. Oke. Nah, gitu caranya. Oke, 60. Terus berikutnya berarti 70, 60. Tadi kan yang mau dibagi 2,5 ya. Oke. Second installment 2,5 berarti 2,5 ini kan udah 130 ya. Berarti 250.000 kurang ya 250.000 kurang 130 ya berarti 120 berikutnya ya. Oke, berarti baru dibagikan merata dengan pembagian antara D, K, dan R ya. Oke, jadi selisihnya baru dibagikan ke D, K, dan R dengan masing-masing berapa ke D ya, D, K, dan R. Ke D berapa di sini? Berarti 120 dikali 50%. Ya. Oke, 60 ya. 120 dikali 30%. Lalu 120 kali 20%. Gitu ya. Jadi 60, 36, 60, 36, dan 24. Ya. Sehingga total yang dibagikan kan jadi 250 nih ya. Oke. Berarti sisa uangnya tinggal ini ya. 560. Dan seterusnya. Nah, berarti nanti ya 560 ini kita akan bagikan. Ini kan berarti kalau dibagikan ya udah merata ya. Oke, udah merata. Jadi nanti untuk mengkompensasikan ini ya dan seterusnya. Berarti ya seterusnya ini akan sama. Tinggal kita kompensasikan aja ke receivable from R, capital D, capital K, dan capital R. Oke, berarti berikutnya gimana misalkan di installment berikutnya? Ya, third installment. Bagian berikutnya ya kita habisin aja misalkan gitu ya. Kita habiskan 560.000. Ya. Oke, berarti misalkan kompensasi dari ini ya, misalkan 40.000. Ya, misalkan third installment, berarti kompensasi aja dulu. Compensation. Ya. Kan si R itu kan punya kapasitas 52 ya, berarti ini minus 40. Ya, ini kas bertambah ya berarti ya. 40.000. Betul nggak?
Ya, jadi 40.000. Oh ya, maaf, maaf. Jadi kompensasi dari sini minus 40, ya. Ini berarti kapitalnya berkurang juga ya, si R minus 40.000. Kompensasi dari si kapitalnya R. Oke, berarti kan sisanya tinggal ini. Oke, berarti ya udah tinggal bagiin kan. Ini juga kan 560 ya. Sum, oke, 560. Dah. Jadi ini minus 560. Ini juga berarti minus 280 dan seterusnya. Ya, habis ya berarti ya. Udah selesai. Oke. Jadi intinya tadi ya, ini kalau misalkan contohnya tidak ada non cash aset ya. Oke. Berarti penuhi dulu nih yang ini tadi. Berarti pertama kasih dulu maksimal ke K120. Kalau udah dibagiin ke K120, berikutnya ya 60 berikutnya, lapisan 60 berikutnya bagikan ke K dan R. Ya, 36 dan 24. Ya, kalau udah terpenuhi ini, berarti berikutnya ya tinggal bagi rata. Tinggal bagi 50, 30, dan 20 untuk seterusnya. Nah, seperti itu kalau misalkan tidak ada non-cash asset. Ya. Oke, kembali lagi kepada ini tadi ya. Ini tadi case-nya. Ini selesai. Ya, tinggal saya bagikan nanti untuk link untuk pengumpulan.